Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudaraku, ya, kita sudah melaksanakan tahajud, ya, mengamalkan sholawat, ya, tetapi belum terkabul. Nah, ya, jangan berputus asa, jangan galau, ya. Berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena semua yang kita lakukan mengenai ibadah, ya, mengenai amalan-amalan yang kita dawamkan, ya, itu semuanya bermanfaat bagi kita, ya, bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ya, mungkin, ya, sifat manusiawi kita ini, ya, selalu tergesa-gesa, ya, apabila kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, kemudian kita menyertai, ya, doa kita tersebut dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, ya, maka kita terus memburu, ya, kapan doa kita dikabulkan, kapan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan saya sudah setiap hari, ya, setiap malam saya bertahajud, ya, setiap hari pagi siang sore malam saya bersolawat. Kapan, ya, saya menantikan doa-doa saya dikabulkan, saya menantikan hajat-hajat saya dikabulkan, ya, kapan, ya Allah, cita-cita saya dikabulkan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa tergesa-gesa begitu, ya. Semua membutuhkan proses, ya. Mungkin, ya, ada juga yang secara instan Allah kabulkan, ya, hajatnya, cita-citanya. Tetapi kan kita tidak mengetahui latar belakang orang tersebut, ya, atau memang orang tersebut memang latar belakangnya seorang yang taat beribadah, ya, seorang yang tidak mempunyai banyak dosa sehingga hajat-hajatnya terkabul, ya. Bisa jadi orang tersebut betul-betul tulus, ikhlas dalam berdoa, ya, tidak berprasangka yang tidak baik kepada Allah, ya, atau bersuudzon kepada Allah, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati, yang dimuliakan, yang dicintai Allah tentunya, ya. Jadi apabila kita sudah mengamalkan, ya, ibadah kepada Allah, ya, luruskan niat kita, tujuan kita, kita akan kembali kepada Allah, kembali di jalan Allah, ya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, ya. Jadi niat kita beribadah, mengamalkan sesuatu hanya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun kalau kita mempunyai hajat, adapun kita berkeinginan untuk berdoa, ya, itu sangatlah baik, ya. Tetapi kita juga tidak bisa memburu-buru Allah, mendesak-desak Allah agar doa-doa kita cepat dikabulkan, ya. Semua yang Allah berikan kepada kita, ya, semua itu adalah yang terbaik bagi diri kita, ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dicintai Allah, ya. Dari pengalaman saya pribadi, ya, sampai saat ini kehidupan yang saya rasakan, ya, bukannya waktu yang singkat, ya, saya mengalami fase-fase yang sangat panjang, ya. Jadi saya ceritakan kembali mengenai kisah saya, ya. Pengalaman saya dahulu ini, ya, saya ini terlahir dari orang keluarga yang kurang mampu, ya. Tetapi saya tidak pernah berbicara atau menganggap kami ini orang miskin, tidak, ya. Karena kalau saya sempat berucap kami ini keluarga orang miskin, maka itu adalah sesuatu yang mengeluh, ya, suatu yang mengeluh, suatu yang meratap, yang tidak ikhlas dengan takdir yang diberikan Allah, ya. Akhirnya kita berburuk sangka dan suudzon kepada Allah. Tetapi saya menganggap diri saya ini keluarga yang kurang mampu, ya. Jadi saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi saya fokus bukan di kurangnya,
saya fokus di mampunya. Nah, jadi dari situ ya banyak juga cobaan-cobaan dari Allah ya, dari kita sekolah, biaya kita sekolah ya, semuanya serba tidak cukup ya. Nah, jadi banyak juga cobaan yang saya alami setelah selesai sekolah, walaupun ya saya itu mengamalkan sholat tahajud itu dari kelas 3 SMP umur 13 tahun. Memang setiap doa-doa saya di sekolah saya ya selalu berprestasi ya, selalu mendapatkan ranking ya. Nah, jadi prestasi saya tidak bisa dipandang sebelah mata kalau di sekolah ya. Nah, namun pada saat selesai sekolah Allah menguji kita lagi ya. Nah, kita diberikan kesempatan untuk beribadah, bersolat tahajud saya ya, mencari pekerjaan, ingin kuliah di tempat yang bagus ya. Tapi Allah menguji ya, menguji bahwa doa saya tidak dikabulkan Allah ya. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan, mungkin doa yang saya panjatkan diterima Allah ya, tetapi mungkin akan diberikan Allah pada saat-saat di akhirat kelak bisa jadi, ataupun pada saat-saat kita ditakdirkan keburukan ditakdir kepada kita, maka doa kita itu ditutupkan untuk keburukan yang akan kita alami ya. Tapi saya ikhlas ya. Dulu saya memang merasa kecil hati ya. Nah, saya ingin kuliah tidak tercapai, mencari pekerjaan tidak mudah walaupun saya sekolahnya berprestasi ya. Walaupun saya sudah ikut tes lulus kuliah di universitas negeri, tetapi saya tidak bisa kuliah karena tidak mempunyai biaya. Kemudian saya pergi merantau ya, merantau ke kota Batam. Sampai di Batam saya tidak langsung dapat pekerjaan ya, saya menganggur 6 bulan ya. Menganggur 6 bulan, sudah itu dapat pekerjaan yang berat, yang keras. Saya bekerja di galangan kapal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, karena cita-cita saya dulu mau bekerja di kantoran ya, duduk manis, duduk cantik ya, kerja tidak berat, gaji besar. Keinginan saya dulu gitu. Nah, tapi Allah memberikan pekerjaan di galangan kapal waktu itu ya, saya terima. Mungkin ini awal ya proses saya menuju kesuksesan, saya pikir begitu ya. Udah saya jalani. Setelah 3 bulan saya jalani, saya nggak kuat, saya resign ya. Kemudian saya mencari kerja lagi. 1 bulan saya kerja lagi, saya mendapatkan pekerjaan di PT. Saya sudah merasa nyaman di PT elektronik tersebut ya, membuat alat elektronik ya, sebuah perusahaan elektronik milik investor dari Singapura. Saya sudah merasa nyaman. Rupa-rupanya pada waktu itu terjadi krisis moneter ya. Jadi PT yang tempat saya bekerja down ya. Akhirnya investor Singapura menarik investasinya ya. Saya putuskan ya kontrak saya, walaupun dibayar tetapi saya tidak bisa bekerja lagi ya. Saya kecewa ya. Namun rupanya Allah di balik semua itu ada hikmahnya ya. Saya percaya bahwa semua yang saya alami adalah keputusan yang terbaik dari Allah. Ada hikmahnya saya jalani ya. Akhirnya saya melamar pekerjaan ya, tiba sampai saat sekarang inilah pekerjaan yang terakhir yang saya rasakan. Saya bekerja di sebuah perusahaan distributor ya. Saya mempunyai posisi yang enak ya di situ, punya gaji yang besar, beserta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan hingga saat ini ya. Alhamdulillah. Nah, saat ini baru saya tahu ya, saya merasakan inilah hikmah ya dari kesulitan-kesulitan yang Allah berikan dahulu ya, dari doa-doa kita yang belum dikabulkan Allah ya. Mungkin yang dulu yang saya minta belum terbaik, inilah yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah ya. Nah, saudara-saudaraku ya, bagaimana kita merasa nikmatnya pemberian dari Allah itu ya. Nikmatnya kita hidup sukses. Kita merasakan sukses, nikmat sukses itu kalau kita sudah merasakan hidup yang belum sukses ya. Orang kaya merasa sukses, merasa senang, bahagia karena kekayaannya, karena dulu pernah merasakan sebelum kaya, dia merasakan perjuangan dia menjadi orang yang kaya. Kita tidak bisa memandang orang sepintas saja ya, oh dia orang kaya enak. Kita nggak tahu dulunya bagaimana dia. Mungkin dia penuh perjuangan untuk mencapai prestasinya tersebut ya, saudara-saudaraku.
Jadi kita tidak bisa menilai ya bahwa doa kita tidak dikabulkan ya. Yakin ya, semua keputusan Allah yang diberikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita ya. Nanti pada saat anda merasakan kesuksesan ya dari hajat-hajat Anda, dari cita-cita Anda yang sudah dikabulkan Allah, baru Anda merasakan nikmat ya, setelah Anda mengalami berbagai macam ujian ya. Seperti contoh ya, kita merasakan nikmatnya sehat ya. Sehat itu nikmat, tetapi kalau kita sehat terus, kita tidak akan pernah merasakan nikmat sehat sebelum kita mengalami sakit ya. Saya pernah merasakan ya, sakit malaria ya. Aduh, sungguh tidak enak sekali ya. Di situ saya baru merasa, waduh, nikmatnya kalau hidup saya ini sehat ya, tidak sakit, saya bisa makan ya. Ini kalau kita sakit kan kita tidak nafsu makan ya, kita muntah-muntah, badan kita kurus ya. Sudah itu pikiran kita bermacam-macam, baru kita merasakan, wah, nikmat sebetulnya sehat itu. Jadi kalau kita belum mengalami sakit, kita tidak tahu nikmatnya sehat itu ya. Maka dari itu Allah memberikan cobaan kepada kita dengan kesulitan, dengan ujian, cobaan, kesusahan. Jadi kalau kita senang merasa nikmat setelah kita merasakan kesusahan dulu ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan berputus asa ya, apabila hajat, doa, cita-cita kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin inilah jalan yang terbaik bagi kita nanti ya. Enggak saat ini kita merasakan kenikmatan itu ya. Nanti setahun, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, barulah kita tahu, oh, ini rupanya jalan dari Allah, proses yang diberikan Allah ya, supaya saya merasakan kenikmatan ya dari kesusahan yang pernah saya alami ya. Jadi kesenangan yang saat ini kita rasakan, terasa senang, terasa nikmat, terasa bahagia setelah kita mengalami kesusahan sebelumnya ya. Karena ada sebuah hadis ya yang mengatakan ya, apabila ya perbuatan kita sekecil biji zarah ya, niscaya dia akan merasakannya. Dan apabila perbuatan jahat yang dilakukannya sebesar biji zarah pun, maka niscaya dia akan merasakannya ya, merasakan balasannya. Jadi sekecil apapun ya, sekecil biji zarah ya, mungkin maknanya itu kecil sekali mungkin biji zarah itu ya. Nah, Allah akan membalasnya ya. Apakah kita berbuat baik ataupun berbuat buruk sebesar biji zarah, pasti Allah akan membalasnya. Jadi jangan khawatir ya, dalam ibadah kita, walaupun ibadah kita kecil sedikit, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalasnya ya dengan pahala yang setimpal ya. Begitupun kejahatan, sekecil apapun kita berbuat jahat, berbuat keburukan, Allah pasti akan membalasnya ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jangan bosan-bosan ya kita mendengarkan nasihat ya dari orang lain ya. Jangan kita pandang siapakah orang tersebut, apakah orang itu lebih muda ya, lebih tua, lebih besar, lebih kecil ya, lebih kaya ataupun orang tidak mampu ya, ataupun pengemis sekalipun ya. Jangan kita abaikan nasihat-nasihatnya ya, kita dengarkan ya, karena kita tidak tahu ya nasihat yang mana ya yang diberikan Allah sebagai jalan ya untuk memecahkan masalah kita, untuk menuju kesuksesan daripada diri kita ya. Saya pernah ingat waktu saya merantau di sebuah kota, yaitu Muara Enim ya, di sebuah kota Sumatera Selatan di Palembang ya. Saya bertetangga dengan seorang guru agama ya. Saya dulu bekerja sebagai karyawan sebuah toko lemari antik waktu itu ya. Jadi kalau sore selepas isya kita duduk bersama ya, duduk bersama di depan rumah ngobrol-ngobrol ya. Dia bilang,
bahwasanya segala sesuatu ya yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi buat kita ya. Nah, nanti suatu saat kita akan merasakan hikmah dari pemberian Allah tersebut. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada hikmahnya, kata beliau. Nah, jadi saya selalu ingat dimanapun saya berada ya. Saya berada di Palembang, saya berada di Lampung, saya berada di Batam ya, Kepulauan Riau. Saya ingat kata-kata beliau ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada hikmahnya ya. Nah, hikmahnya ya sekarang ini seperti kebahagiaan yang saya rasakan ya. Alhamdulillah, dulu saya bercita-cita waktu saya masih sekolah, karena hidup saya dari keluarga tidak mampu ya, ingin senang ya. Jadi saya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kelak pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Berapa tahun Allah kabulkan ya. Sekarang baru saya mengerti hikmahnya. Inilah hikmahnya dari perjuangan saya ya. Saya bersolat tahajud, saya berjuang berikhtiar ya. Pada siang hari, malam saya bertahajud. Inilah hikmahnya. Dengan kita merasakan kesusahan terlebih dahulu, maka akan sangat merasakan kebahagiaan ya, mengenai apa yang telah kita capai. Semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya, dari berbincang-bincang kita di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mudah-mudahan menjadi manfaat ya, manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan sekalian, dan merupakan sebuah ibadah ya. Mendengarkan hal yang baik-baik itu adalah ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah ya, menjadi pahala ya, mendapat ganjaran kebahagiaan dari diri kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah ucapan dari saya, kesilapan saya, kurangnya ilmu pengetahuan dari saya ya, kefakiran dari ilmu saya ya. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Berprasangkalah yang baik kepada Allah ya. Bersyukurlah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Insya Allah, kalau kita senantiasa selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan kebaikan dan kesuksesan ya bagi saudara-saudara, rekan-rekan channel, sahabat channel Cahaya Al-Quds dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.